Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, episode kali ini istimewa sekali. Kita bertemu dengan orang penting di saat yang genting. Dan memang ini harus segera dibicarakan karena ini menyangkut nasib sebuah bangsa ke depannya. Yang saya undang episode kali ini orang yang saya rasa tamu istimewa, Dr. Insinyur Daniel Rogi. Tepuk tangan buat beliau. Wah, itu tepuk tangan keren ini. Jadi beliau ini DPRD Provinsi Jatim dari fraksi PD Perjuangan. Dan kenapa saya undang beliau? Istimewanya beliau ini nyalon lagi ya ini? Nyalon. Oh, nyalon lagi. Hai. Nyalon lagi. Dan yang istimewa dari beliau ini adalah postingan-postingan di sosmednya sangat rapi. Kemudian sesuatu yang buat saya itu menarik. Beliau konsen terhadap pertanian, termasuk harga beras. Terus kemarin beliau menyayangkan Kota Batu yang terkenal dengan kota apel. Ternyata nyaris tinggal satu kelurahan, satu dusun aja ya, satu dusun yang bertahan menanam apel. Nah, ini hal-hal yang saya tahunya adalah dari postingan-postingan beliau. Jadi pertanyaannya saya awali dengan gini, sebahaya apa sih sekarang darurat kita terhadap pertanian? Ya, terima kasih Mas Taufik, terima kasih pemirsa. Saya pikir jawaban dari pertanyaan Mas Taufik, kita dalam kondisi darurat pangan. Darurat pangan di semua komoditas pangan. Loh, di semua komoditas, Mas? Di semua komoditas. Nggak di Jawa Timur aja? Bukan saja di Jawa Timur, hampir merata di seluruh Indonesia. Jawa Timur ini lumbung pangan nasional. Tapi satu yang tragis, Kota Malang yang juga punya pertanian yang bagus, ternyata juga defisit beras. Malang Raya defisit beras? Kok khususnya Kota Malang? Kota Malang, Malang malah nggak ada sama sekali, bisa dibilang nggak ada sama sekali. Kota Malang defisit, Kabupaten Malang surplus. Oh, Kabupaten Malang surplus, kota ini defisit. Berarti bisa dibilang kota ini numpang ke kabupaten ya? Numpang ke kabupaten, ya numpang ke Jawa Timur. Numpang ke Jawa Timur. Karena Jawa Timur kita itu satu tahun kita memproduksi beras sekitar 5 juta ton. 5 juta ton. Kita mengkonsumsi 2 juta ton. Konsumsinya 2 juta ton. Artinya masih ada surplus sekitar 3 juta ton. Untuk nasional. Untuk didistribusikan ke nasional. Siap. Tapi kalau kita zooming lagi per kabupaten kota, Siap. produksi terbesar kita itu ada di Lamongan. Oh, Lamongan malah Pak ya? Lamongan, Ngawi, Jember, Itu termasuk lumbung masuk juga? lumbung pangan. Malang tidak terlalu termasuk. Malang tidak. Malang pokoknya dibuat sendiri kayaknya. Malang punya karena punya perkebunan, Siap. kopi, tebu. Tapi kalau sebagai Lamongan mereka fokus ke banyak ke Oh, ini ya. komoditas Padi. Di Malang juga, kita di Jawa Timur ini kalau gula kita surplus. Oh, kalau gula surplus karena surplus. memang pabrik gula banyak ya. Pabrik gula banyak. Kita memproduksi 1.100.000 ton per tahun. Konsumsi kita itu sekitar 450 ton. Artinya kita masih surplus sekitar 600 ton. Oke. Tapi kadang-kadang walaupun kita surplus, jadi pangan ini kan aneh. Walaupun kita surplus, Tapi dilihat di pasar, langka dan juga harga naik. Nah, ini kan aneh. tapi naiknya harga ini tidak dirasakan langsung petani. Tidak dirasakan manfaat oleh petani. Nah, petani tetap dibeli dengan standar yang sudah ditetapkan. Hari ini memang petani sedikit Senyum karena memang lagi naik ya. Gabahnya naik dulu sekitar 5 ribuan, sekarang terus 7 ribu. Oh, gabah? Gabah 6.800 ada yang 7 ribu. Tapi 6.000. yang dia terima ya kalau 6.800 dia hanya terima 6.800. Oke. Jadi 800-nya untuk ongkos. Oh, ya operasional ya. Jadi ini juga yang menjadi anomali itu kenapa di Jawa Timur
kita surplus beras, tapi kok harga beras naik. Ya itu. Itu kan Surplus beras tapi naik. Dan naiknya pun tidak dirasakan manfaatnya oleh petani. iya. Kecuali kalau ada dirasakan manfaatnya, it's okay ya Pak ya. Ya, kayak saya ngomong kalau harga naik harusnya petani Happy. happy. Ya. Tapi kalau mereka merespon biasa-biasa saja, berarti yang untungnya orang tengah. Oh iya, orang tengah. Pebisnisnya. Pebisnis yang untung. Padahal pebisnisnya ini keringatnya paling sedikit. Keringat paling sedikit, tidak pernah ke sawah, Nggak pernah ke sawah. pernah gagal panen, tapi Tidak pernah merasakan resikonya bertani. Yes. Nah itulah hebatnya pebisnis. Saya gini Pak Dani, ya memang di mana-mana ada orang tengah ya yang pasti menang Yes. itu ya. Itu emang dari sananya ya. Buat saya ketika Anda berkunjung ke seluruh Jawa Timur gitu katakanlah, generasi muda kita tertarik nggak sih untuk tetap meneruskan profesi orang tuanya sebagai petani? Jawabannya tidak tertarik dan itu memprihatinkan. Itu bahaya ya? Itu sangat Kondisi berbahaya. bahaya. Sangat berbahaya. Itu alarm bagi kita kalau sampai bidang pertanian Itu tidak lagi tidak menarik. menarik bagi kaum generasi muda. Jujur sekarang hari ini petani kita tuh sudah tua-tua, warisan lama. Anak-anak muda sekarang mereka lebih bekerja di sektor jasa dan seterusnya. Dan mereka masih melihat orang jadi petani itu kelas bawah, KW3. Nah, bagaimana kita harus membantu? Padahal Bung Karno itu bisa dibilang tuh sama seperti mulianya seperti angkatan apa tentara ya. Ya, Karena mereka bagian dari pertahanan. betul, harusnya kita memuliakan petani. Betul. Itu sama dengan memuliakan guru, sama memuliakan PNS. Karena mereka lah orang yang di garda depan. Membuat kita tetap hidup. Ya, jadi kalau saya ini setuju Mas Budi, waktu pandemi kemarin semua sektor itu tumbang Kecuali kecuali pertanian. pertanian. Dan itu bisa diharapkan hidupnya ya. Diharapkan itu dan memberikan kontribusi bagi PNBP Jawa Timur. Betul. Artinya pertumbuhan ekonomi Jawa Timur Nggak terlalu kacau karena masih ada ini penyangganya ini ya. ada. Artinya begini ya, saya mau ngomong, petani ini orang yang bekerja di belakang layar, orang lain susah mereka tetap bekerja. Saya sepanjang di DPR, UMKM datang konsultasi, guru datang demo, petani tidak pernah demo. Padahal mereka berkarya. Nah, ini kan suatu yang mulia. Asik ya. Ah, Jadi semua merasa hidupnya tidak baik-baik aja demo. Nggak ada ceritanya petani demo. Padahal kita lihat ya betapa pupuk dimainkan, regulasi dipersulit segala macam, tapi mereka tetap. mereka tetap konsisten, mereka tetap Berarti ini harus segera dibuatkan ya, semacam stimulus untuk supaya menjadi petani itu mulia ya. ya, menjadi petani itu sesuatu yang terhormat, profesi yang istimewa. Ya. Semua orang itu harus jangan dibiarkan natural. Itu harus ada intervensi dari pemerintah. Karena di negara maju pun ternyata ada intervensi. Ya, intervensi supaya mengangkat profesi ini. Iya. Mereka tetap bangga dan memproduksi. Kita jujur saja, banyak juga kita punya sekolah-sekolah pertanian. Tapi lulusan sekolah pertanian Ya tetap aja jadi. jadi bank, Iya. jadi bidang-bidang. Iya. Yang mestinya diharapkan itu mereka bisa mensupport terhadap kelangsungan hidup bertani. Betul. Iya, saya baru tahu ini Pak. Mereka masih baru sadar ketika Anda ngomong bahwa jadi petani itu dianggap manusia KW3. Dianggap itu buruh masih bawahnya buruh lagi. Karena memang petani juga ada layer. Ada yang petani Pemilik tanah, tuan tanah, ada yang buruh. ada yang buruh tani. Buruh tani. Dan itu dianggap sama, pemilik tanah pun dianggap buruh tani. Ya. Dan yang memang lebih mengenaskan buruh tani. Buruh tani mereka itu gajinya sangat di bawah UMR. Di bawah UMR dan nggak pernah diperjuangkan nasibnya untuk di atas UMR. Betul. Nah, ini yang kita juga harus prihatin ya. Kenapa punya serikat buruh, kenapa tidak punya serikat buruh tani untuk bisa. Serikat Buruh Tani. Nah, ini keren nih. Setidaknya sebuah komunitas lah ya. Yes, komunitas untuk memperjuangkan Nasib petani. Mereka sampai untuk memperjuangkan nasibnya pun nggak ada. Karena mereka kan betul, karena memang mereka datang dari kelas bawah. Kelas bawah dan memang lahir dari rakyat ya memang. Jadi mereka menjalani hidup tanpa banyak mengeluh. Ini yang saya lihat di lapangan ya. Iya. Ya pupuk naik. Ya ini makanya buat saya ini apa ya, semacam kontemplasi ya di luar hiruk pikuk sekarang tahun politik. Pak Daniel ya sah dong rebutan suara, sah, memang ini waktunya gitu. Tapi di luar itu memang apa ya,
hal-hal yang Pak Dhani sajikan itu meskipun singkat-singkat itu buat saya, loh, posisi bahaya loh ya ketika ini sama dengan sebuah negara yang negerinya nggak mau jadi tentara, yang mau mempertahankan kedaulatan negaranya. Cuman ini kan kedaulatan pangan. Ya ini berarti kan sama bahayanya kalau kita sebuah negara berdaulat tapi nggak punya tentara kan. Kayak negara maju itu nggak punya kesadaran untuk apa, bahwa mereka semuanya punya tanggung jawab untuk mempertahankan negaranya kan. Yang selama ini Pak Daniel teriakkan ke atas gimana untuk membuat stimulus ini, sedianya di Jawa Timur lah. Kalau supaya bertani itu tetap menjadi sesuatu ya. Kira-kira sederhana sih kalau kita melihat dari keterpihakan pemerintah. Itu Butuh keterpihakan ya? harus. Nggak boleh objektif ya? Tidak boleh, tapi keterpihakan itu tidak terlalu nampak. Sampai hari ini nggak nampak? Nampak, saya lihat dari satu indikator. Indikatornya apa? Biar objektif ya? Anggaran untuk pertanian. Anggarannya berapa? Anggaran pertanian di Jawa Timur itu tidak sampai 300 miliar. Tidak sampai 300. Hanya Loh, bermain di 280, 200. berarti masih lebih tinggi untuk urusan buruh. Saya tidak cek ya. Tapi Ya. urusan pendidikan sangat tinggi. 20%. Oh, 20%. Maksud saya itu, kalau kita bisa negara bisa patok urusan pendidikan 20%. Meskipun sampai hari ini maaf Pak, nggak beneran 20%. Oke lah, tapi Ya. artinya Sudah ada aturannya, ada keberpihakannya ada. Kebijakan jelas. Nah, sekarang petani, kalau kita mengatur negara Amerika, kenapa kita tidak patok 5%? Iya ya Pak ya. Kasih petani. Bayangkan ya. 5% atau 10% pun saya pikir itu masuk akal. Dan contoh APBD Jawa Timur itu sekitar 30 triliun. 30 triliun. Ya, Oke. 30 triliun itu kita anggap saja 300 triliun itu dikasih ke 300 miliar itu dikasihkan ke petani. Petani itu kan baru berapa? 1% nggak sampai. 0,1%. Iya. Ya dong. Iya. Nah, padahal kita menganggap bahwa petani itu Dan Pak Daniel saya berjuang untuk itu. merasa anaknya petani ya. Saya melihat lagi kehidupan mereka, apa yang mereka. Dan Pak Daniel merasa ya saya hidup dari darah dan keringatnya petani. Kita semua sudah komitmen. Dan saya kira banyak pejabat di mana petani. Tapi kadang lupa ya. Ya, mereka harus disadarkan Iya, dari mana iya. mereka berasal. Iya. Jadi bukan. Jadi saya setuju Mas Tulus tadi. Petani itu ibarat tentara. Jadi kita perlu di negara ini perlu dua. Ya kalau memang ada angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, ya harus ada angkatan pertanian atau iya kayak tentara Kita benar. mesti karena kita punya dua isu yang harus kita kerjakan. Yang pertama tadi Mas Tulus ketahanan pangan. Ketahanan Ketahanan pangan. pangan itu artinya kita mampu bertahan Dengan pangan yang kita punya ya. Yang kedua kedaulatan pangan. Artinya kita berdaulat. Iya. Kita tidak tergantung pangan dari luar. Tergantung kan sekarang. Tergantung. Apel saja dari luar. Beras nanti sedikit dari luar. Nanti gula lagi mau impor. Nah, kedelai impor. Kalau Ya. bercandanya teman-teman sih Pak, ya kan kalau kita ngambil dari petani kita mau ngambil untung berapa. Tapi kalau kita datangkan dari luar itu ada komisinya kan. Itulah mentalitas pedagang sebenarnya kita ini hidup bersama sebagai bangsa. Ada yang perlu diperdagangkan, ada yang nggak bisa diperdagangkan. Jangan semua diperdagangkan. Walaupun bisa diperdagangkan tapi dengan margin yang tidak terlalu besar. Yang manusiawi. Ada keadilan. Ya, Ya namanya kan gotong royong. Kalaupun ambil margin ya tipis-tipis lah. tipis-tipis lah supaya yang penting sama-sama makmur, sama-sama bisa angkat, Iya. sama-sama bisa hidup. Ya ini sekarang kita mental itu sekarang kita mulai absurd, mulai dekadensi, mulai penurunan. Merasa bahwa senasib seperjuangan. Apa karena lama nggak terjajah ya? Apa perlu dijajah lagi biar orang ini? Kadang-kadang kesadaran kolektif muncul kalau ada musuh. Makanya kita nggak punya musuh bersama. Kita padahal jelas punya musuh bersama meskipun nggak nampak. Kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan. Ya, artinya itu dijadikan hati. Iya. Pemahaman bersama. Itulah tantangan kita untuk kita menjadi bangsa yang Sekarang beda. bermartabat kan begitu. Iya. Sekarang beda partai politik aja sudah nggak mau kerjasama kan. Ini bahaya Pak. Ya, saya kira baik. Kita punya kesadaran. Oke, mungkin tidak kerjasama dalam taktik ya, tapi di dalam prinsip harus sama. Prinsip harus sama, Ya, ketika ujungnya kesadaran sama. kolektifnya Ya, sama. Kalau taktik untuk dapat kekuasaan beda-beda nggak apa-apa. Itu normal lah. Itu- Namanya marketing kan Betul, punya strategi masing. betul. Tapi ujungnya harus sama nasib bangsa. Iya. Kesejahteraan rakyat. Iya. NKRI harus kesatuan bangsa dipertahankan. Betul. Pancasila. Iya karena Keberagaman itu tidak pernah itu. apa 75 tahun
masih mau diulang lagi kita 350 tahun lagi terjajah supaya kita satu suara gitu. Kan jangan sampai kayak gitu. Ya jangan sampai. Jangan sampai. Kita sudah berpendidikan, kita mulai punya kepekaan untuk melihat bahwa profesi lain Kita harus dihargai, ya. sama saudara sebangsa. Kalau kita hidup bersama. Nah, saya dengar satu cerita begini, Mas Taufik, ini cerita sederhana. Ada satu petani jagung, dia menghasilkan jagung yang sangat bagus, selalu dapat juara, tapi dia bagikan bibitnya itu ke petani lain, tetangga. Yang mestinya kalau mau secara bisnis, ya sudah dia kuasai sendiri pun kan normal gitu kan. Dengan normal, tapi dia bilang wartawan tadi, kenapa kamu bagi bibit bagus? Bukan kamu nanti kalah bersaing. Dia bilang kita ini petani. Kalau sampai untuk bisa menanam jagung berdua ini, kalau serbuk sari dari tetangganya jelek, ya jagungnya ikut. Oh iya ya. Karena di bawah. Iya itu natural. Tetangganya kalau tidak subur, tidak berkualitas, saya pun kesadaran bahwa kita hidup dalam satu ekosistem. Ya kalau istilahnya bapak saya itu kasar. Kalau kamu dan anakmu saja yang pandai dan terdidik, nanti anakmu akan terbunuh oleh teman-temannya dan tetangganya yang tidak terdidik. Itu harus kesadaran Pak ya. Harus sadar, kita maju bersama. Kadang kita lupa karena dianggap gak ada urusan. Karena kita sudah terbiasa dengan pola persaingan. Mental persaingan. Mental persaingan yang berlebihan. Persaingan boleh, tapi harus terukur. Jangan sampai demi persaingan untuk diri sendiri, tapi persaingan dalam bersama. Siap, siap. Ya dong. Nah ini, jadi hidup ini sebenarnya satu sistem kehidupan yang saling terkait satu dengan lain. Ya pasti terkait ya Pak ya. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa kita sendiri. Tadi Mas Taufik bilang, kalau ada anak tidak dari kita terdidik, lama-lama anak kita yang terdidik akan dibunuh. Bisa. Iya. Ada hidup bersama itu harus kita. Makanya Bung Karno kan Ya, kita harus bergotong royong. Ya. Bergotong royong itu artinya apa? Meskipun berpartisipasi, kita beri dari sekarang apa jadi kita- mahal dan cuma jargon Pak. Saya menyedihkan itu. Nah itu yang kita harus lakukan tuh. Bahwa inti daripada hidup bersama sebagai bangsa Indonesia ini apa tuh? Pancasila dia gotong royong. Esensinya kita meyakini sesuatu yang mulia itu harus memiliki hasil namanya gotong royong. Kalau nggak menghasilkan itu, ada yang salah dengan isi kepala dan hati kita. Ujungnya Pak Daniel, setelah Bapak merasa bahwa saya nggak terima harga beras mahal, saya nggak terima sebagai pribadi dan Pak Daniel akan ngejar terus kayaknya ini. Terus kenapa ada cuman tinggal satu dusun di Batu yang memproduksi apel, padahal nama kotanya kota apel. Pak Daniel melalui legislatif menekannya seperti apa Pak sekarang? Yang paling mungkin sekarang dilakukan ketika menghadapi kenyataan seperti itu? Dalam urusan negara itu kan hanya tiga yang kecil, tiga instrumen. Satu, lewat regulasi. Di Kota Batu ada peraturan daerah yang memproteksi lahan apel, wajib. Oh, berarti lahan apel nggak boleh beralih fungsi? Jangan boleh dialih fungsi dengan alasan apapun. Oke. Kalau sampai mau alih fungsi, pemerintah harus beri kompensasi tertentu. Harus ada gantinya? Yes. Oke. Supaya dia juga bisa hidup. Kita nggak bisa larang orang alih fungsi karena dia butuh makan. Tapi ya seenggaknya harus ada kompensasi tertentu ketika dia tidak alih fungsi apa yang dia dapat. Oke, siap. Jadi itu regulasi. Yang kedua anggaran. Anggaran harus ada. Anggaran harus kita prioritaskan. Kalau perlu ada subsidi supaya ini tetap hidup. Subsidi dan intervensi. Misalnya kalau kita anak orang sakit, ya kita akan beri perhatian lebih dan beri uang lebih untuk dia sembuh. Kalau udah sehat ya balik dia natural. Dia survive sendiri. Ya, betul. Ini sekarang kita masuk sekarang melihat mereka di kota bahwa ini ada sektor-sektor yang sedang sakit. Ayo kita beri regulasi dan juga anggaran yang memadai supaya mereka bisa maju. Apa ada unsur kesengajaan nggak Pak? Bahwa kita dibuat malas bertani? Bisa saja. Mungkin juga Serangan dari luar, serangan dari dalam kita untuk melemahkan ya? Bisa saja. Mungkin ada ide bahwa pekerja yang bagus itu harus memakai baju rapi masuk. Itu bukan istimewa. Kita Iya ya Pak. kemudian kita mengkontaminasi kita. Ya, sudah saya bekerja di sektor jasa dan industri saja. Yang kotor-kotor itu orang bawah. Nah, dan Indonesia kita juga masih begitu. Mau bagi manusia kan dua kelas. Satu kelas kotor, orang bersih, satu kelas yang atas. Padahal sekarang di Amerika, di luar negeri, petani itu kaya-kaya. Dan petani itu dianggap kerjaan seksi banget. Mereka pakai dasi Pak. Iya. Berapa pakai seragam terbentuk Iya. orang Jepang. Mereka Iya. menghormati.
Kalau kita ya baju yang tidak terpakai dipakai, artinya kita juga harus belajar. Nah, saya lihat juga ada mulai muncul Mas Taufik, kesadaran di anak-anak muda, petani-petani milenial. Nah, mereka mulai pakai konsep urban farming, bertani di lahan-lahan yang istilahnya menggunakan lahan yang Ya. minim tapi hasil maksimal dengan siap. sentuhan teknologi. Siap. Nah, ini juga jalan satu cara. Oke lah, anak-anak muda kita gengsi, nggak mau masuk ini. Sekarang kan pertanian modern. Di Singapura kan mereka bisa bertani Bisa. di atap-atap rumah. ya bisa Nah, ini di tembok-tembok tinggi mereka ini bisa. kita dorong biar anak-anak muda itu bisa saja inovasi-inovasi. Dan ini pemerintah harus memulai itu. Karena apa? Nyangkut gini Pak, saya tuh kenapa ngomong seperti ini, kenapa ngomong bertani, karena urusannya kalau kita nggak bisa daulat pangan kan mati Pak. Bahwa kita punya senjata canggih apa, semua sejarah sudah membuktikan bahwa tentara sehebat apapun pasti matinya ketika lapar dan kena urusan ini konsumsi ini. Ya, karena dari dulu itu umat manusia punya 3 problem besar. Ya. 1, Kelaparan, 2, peperangan, ketiga Peperangan. penyakit. 3 ini problem. Nah, dulu problem dunia itu dulu orang bertempur dengan 3 hal. Sekarang kan perang sudah hilang. Perang hilang. Ya, penyakit relatif oke. Nah, Ya, sekarang bisa di atas. Kelaparan. Nah, ini kita harus selesai. Harusnya kita tidak lapar lagi. Harusnya tidak lapar karena kita punya tanah, Yes. punya SDM, tinggal SDM-nya ya sama tanahnya ini ditemukan, dan mereka menganggap bahwa hidup bertani itu bukan hidupnya kaum bawah dan kaum marginal. Mereka itu sama mulianya seperti guru, seperti halnya kita menghargai profesi-profesi lain. Mungkin terakhir Pak Daniel bisa ngasih inspirasi buat kita semua. Ya, kita ini negara agraris. Kita dikaruniakan Negara agraris. Kita dikaruniakan bukan tanah yang sangat subur, Tanah dan yang bagus, sehingga banyak penjajah mau jajah kita karena kita subur. Oleh sebab itu mari kita pertahankan negeri kita ini dengan mengolah tanah yang diberikan Tuhan ini dengan sungguh-sungguh, sehingga kita makan dari situ. Masa depan kita di situ. Kalaupun ada kebijakan kita mau jadi industri, itu jadi Nomor 2 lah. Iya betul. Kita fokus saya kira ke depan harus bertani. Karena branding kita ada negara Kalau agraris. kita mau mobil kita bisa beli, mau laptop kita bisa beli, tapi beras harus kita punya. Karena beras itu diberikan Tuhan istimewa menurut tanah ya kan. Iya betul. Dan nggak ada sampai sekarang teknologi membuat beras. Kalau beras palsu bisa Betul. mungkin. Nah, harus sebab itu Mas Taufik, saya bilang teman-teman milenial berpikir untuk menjadi petani modern. Ya. Pemerintah harus membuat regulasi yang berpihak kepada petani dan menganggarkan anggaran negara untuk petani. Yang layak. Yang layak. Kalau boleh ada patokan. Kenapa kita tidak patok? 5% anggaran APBD, APBN untuk petani. Kalau pendidikan bisa 10%, kenapa petani? Tidak bisa 5%, minimal. Orang bisa tidak sekolah, tapi orang tidak boleh tidak makan. Kan begitu Mas? Orang boleh ditutup dengan kata-kata keren ini. Orang boleh tidak sekolah, tapi orang tidak boleh tidak makan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Daniel. Sama-sama. Semoga jadi lagi ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.